Pemirsa, bagi seorang pemimpin, membangun kedekatan secara emosional dengan masyarakat bisa diupayakan melalui sentuhan-sentuhan kecil namun bermakna. Sebagaimana dilakukan PJ Bupati Bangkalan, Arif M. Edi, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Bangkalan, Arif menyulap tampilan wajah pelataran Stadion Gelora Bangkalan atau SGB berhiaskan temaram lampu warna-warni sejak 5 April 2024. Pelataran Stadion Gelora Bangkalan berlokasi tepat di pinggir jalur protokol Jalan Soekarno-Hatta. Selama ini memang menjadi salah satu fasilitas umum di Kota Bangkalan sebagai lokasi favorit berkumpulnya masyarakat Bangkalan bersama keluarga. Menghabiskan makan malam di pusat makanan rakyat atau Pumara ataupun sekedar memanjakan anak-anak dengan berbagai hiburan wahana permainan. Keberadaan lampu-lampu hias yang dipasang bergantungan pada ranting pepohonan di sepanjang trotoar pelataran Stadion Gelora Bangkalan itu menarik perhatian para pelintas pengendara. Mereka menepikan sejenak kendaraannya untuk sekedar mengambil foto maupun video melalui ponsel. Antrian kendaraan roda 2 juga terlihat di pintu masuk Stadion Gelora Bangkalan. Dan berikut berita selengkapnya. Taman-taman kota di depan stadion kita berikan lampu-lampu hiasan, jadi kalau malam hari akan lebih semarak lagi sehingga yang warga masyarakat Bangkalan yang dari perantauan kembali akan merasakan rasa nyaman. Juga taman-taman kota baik di Tangkel dan juga di lapangan semuanya kita bersihkan. Warga masyarakat Bangkalan selalu membersihkan Bangkalan setiap hari Jumat untuk nantinya kita menjaga kebersihan di Bangkalan. Dan kita juga mulai mendidik lagi untuk membiasakan buang sampah pada tempatnya. Kami sekali lagi terima kasih untuk masyarakat Bangkalan yang dari perantauan kembali ke desa atau kembali ke wilayahnya, kembali ke daerah Bangkalan untuk membawa penghasilan baru, dan saya harapkan segera berinvestasi di Bangkalan untuk bisa membuat lapangan pekerjaan baru. Sukses untuk teman-teman Tretan TV yang ada di perantauan yang saat ini kembali, semoga ke depan semakin sukses lagi, dan kalau akan kembali selama jalan, hati-hati di jalan, semoga lancar di perjalanan selama sampai tujuan dan kembali bekerja dengan sukses. Terima kasih. Pemirsa, Pantai Karanggongso, Kecamatan Watolimo, Kabupaten Trenggalek dipadati pengunjung pada H+3 Hari Raya Idul Fitri 2024, Sabtu 13 April 2024. Baik Pantai Pasir Putih maupun Pantai Simbaronce dipenuhi wisatawan yang mengisi liburan Hari Raya Idul Fitri 2024. PLT Kepala UPT Dinas Pariwisata Kecamatan Watolimo, Heri Purwanto mengatakan, kenaikan signifikan libur lebaran baru terasa pada Sabtu hingga hari Minggu 14 April 2024. Heri menyebutkan pada hari-hari biasa, kunjungan wisatawan per hari sebanyak 200 hingga 300 pengunjung. Sedangkan di akhir pekan bisa mencapai 2.000 hingga 3.000 pengunjung. Dan berikut berita selengkapnya. Kami himbau kepada seluruh wisatawan Pantai Pasir Putih Karanggongso yang sedang melakukan aktivitas. Ya Pak Heri, untuk kunjungan wisatawan di Pantai Karanggongso ini dalam momentum libur Hari Raya Idul Fitri seperti apa Pak Heri? Ini terima kasih. Libur Idul Fitri mulai mengalami peningkatan H+3 hari Sabtu. Bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya memang ada peningkatan, tapi cuma tidak begitu banyak. Ya mungkin untuk besok hari Minggu akan mengalami puncak peningkatan pengunjung, mudah-mudahan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, akhir pekan minggu-minggu sebelumnya, memang hari Sabtu +3 ini memang ada peningkatan, mungkin ya sekitar antara 30 sampai 50%. Ya mudah-mudahan minggu besok akan mengalami peningkatan.
Siap. Kalau pada hari-hari biasa, angka kunjungan wisatawan per hari di Pantai Karanggongso ini berapa sih, Pak? Hari biasa, kalau selain hari weekend itu sekitar 200-300 pengunjung. Tapi kalau hari weekend seperti minggu ya antara sekitar kurang lebih 3.000 lah. Gitu, seperti itu. Kalau untuk hari ini sampai menjelang tengah hari ini? Untuk hari ini hari Lebaran H+3 sampai jam ini, jam berapa ini ya? Jam 11 kurang lebih mencapai 2.000 pengunjung. Ya mungkin nanti sampai sore pukul 4 mungkin atau gimana nanti mudah-mudahan bisa mencapai angka ke 4.000 atau 5.000. Mudah-mudahan seperti itu nanti. Kalau pada momentum Idul Fitri ini ada kenaikan tarif tiket atau gimana, Pak? Untuk tarif tiket tidak ada kenaikan sesuai dengan perda itu per orang 15.000 untuk Karanggongso itu mencakup dua pantai Sembarung sini sama pantai Pasir Putih seperti itu. Kalau dilihat dari pengunjung ini kebanyakan wisatawan Trenggalek atau banyak dari luar kota ini, Pak? Untuk wisatawan itu rata-rata dari luar kota, seperti diantaranya dari kota Nganjuk, dari kota Ponorogo, Madiun, Jombang, Sidoarjo. Pokoknya ya luar kota lah yang banyak seperti itu. Ya. Ini kalau dilihat dari rata-rata penghabisan jam di sini tuh sampai berapa jam sih, Pak? Para wisatawan bisa menghabiskan waktu di Pantai Karanggongso ini? Rata-rata pengunjung wisatawan yang datang di Pantai Karanggongso ini rata-rata itu kerasan, betah sekali. Jadi ya sekali datang mereka menikmati wahana di sini, wisata alamnya seperti ini sangat kerasan sekali mereka di sini. Ya mungkin bisa 2 jam, 3 jam baru pulang, bahkan ada yang setengah hari itu belum pulang-pulang karena situasinya sejuk sekali ini. Ya, mau mandi juga enak, ada wahana airnya, jadi nyaman untuk para pengunjung luar kota yang mau datang ke wisata ini. Oke. Kalau kendaraannya banyak yang menggunakan bis juga, Pak ya? Rata-rata itu kendaraan pribadi. Kalau hari-hari selain libur Idul Fitri, hari Minggu, hari biasa, itu rata-rata ya bis sama roda 4. Tapi kalau libur Idul Fitri ini, rata-rata mereka pakai kendaraan pribadi, Mas. Pemirsa, dalam kunjungannya di Sumatera Utara saat libur Lebaran, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kali ini mendatangi Pasar Buah Brastagi di Kabupaten Karo pada Sabtu 13 April 2024. Presiden Jokowi tampak berbelanja sejumlah buah dan sayuran segar dari para pedagang. Kedatangan Presiden ini pun seperti biasa disambut antusias oleh warga dan pedagang setempat. Selain membeli buah, Presiden Jokowi juga bagi-bagi kaos dan menyempatkan foto bersama dengan sejumlah orang. Dan berikut berita selengkapnya. Karena saya yakin Pak Jokowi akan berpihak kepada saya. Jadi akhirnya saya tunggu di sini, akhirnya Pak Jokowinya berhenti di sini. Udah bisa menikmati hasil jeruk brastagi dari tokonya di NJ. Saya sangat senang hati Pak Jokowi boleh hadir di sini. Pak Jokowi semakin sukses, sehat terus, panjang umur. Saya doain Pak Jokowi the best deh. Iya. Senang, alhamdulillah senang Bapak Negara hadirkan. Nggak nyangka kayak mimpi Bapak Negara datang. Alhamdulillah. Semoga datang Bapak Jokowi makin laris jualannya ya. Dadakan kali Pak. Senang, happy semuanya lah. Terima kasih lah, nggak tahu mau ngomong apa lagi saking senangnya gitu.
Pemirsa, kontingen penerbangan dari TNI Angkatan Udara berhasil menerjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza Palestina pada Selasa 9 April 2024. Di balik kesuksesan TNI Angkatan Udara menerjunkan bantuan lewat udara, ada tantangan tersendiri saat melakukan operasi tersebut. Pimpinan kontingen TNI Angkatan Udara, Kolonel Penerbang Noto Kasnoto menceritakan, sinyal GPS pesawat sempat hilang saat operasi dilaksanakan, sehingga tim Indonesia harus melakukan pemetaan wilayah terbang secara manual. Operasi untuk menerjunkan bantuan logistik dilakukan selama total 14 hari. Waktu tersebut dihitung sejak pertama kali pesawat berangkat dari Jakarta. Dari Jakarta, pesawat menuju Yordania untuk bergabung dengan tim yang berasal dari sejumlah negara lain. Menurut Noto, operasi penerjunan logistik ke Gaza kali ini diikuti oleh kontingen dari 9 negara. Antara lain Indonesia, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Sesampainya di Yordania, tim dari TNI Angkatan Udara melakukan sejumlah persiapan. Antara lain mengadakan rapat dengan Royal Jordan Air Force untuk melaksanakan teknis penerjunan logistik. Sementara itu, pelaksanaan penerjunan dilakukan selama 2 jam, yakni dihitung sejak take off dari Bandara King Abdullah II di Yordania menuju ke Gaza. Adapun penerjunan logistik dilakukan dalam sekali waktu saja. Diketahui kontingen yang dipimpin oleh Kolonel Penerbang Noto Kasnoto membawa logistik dengan pesawat Hercules C-130J. Dalam operasi airdropping logistik kali ini, Indonesia berhasil menerjunkan 20 paket bantuan yang mencakup makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan para pengungsi di Gaza. Masing-masing paket memiliki berat 160 kg sehingga total berat paket bantuan yang diterjunkan adalah 3.200 kg. Pemirsa, viral video bapak-bapak saling adu mulut nyaris bentrok dan beredar luas di media sosial sejak Sabtu 13 April 2024 pagi. Bapak-bapak dalam video itu terlihat mengacungkan celurit. Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Heru Cahyo membenarkan bahwa rekaman video viral itu terjadi saat perhelatan hajatan pernikahan dengan pertunjukan orkes dangdut di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan pada Jumat 12 April 2024 malam. Kejadian itu tidak sampai saling serang atau saling bacok. Heru meminta dari beberapa saksi maupun pihak tuan rumah untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sebagai dasar memulai upaya penyelidikan. Namun hasil konfirmasi pihak Satreskrim Polres Bangkalan kepada pihak tuan rumah, Heru menjelaskan bahwa konflik tersebut sudah diselesaikan oleh tokoh masyarakat desa setempat. Dan berikut berita selengkapnya. Terkait video yang beredar viral itu seperti apa? Terkait video viral terjadi di Desa Debung, Kecamatan Geger, kami dari Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penyelidikan. Siapa-siapa yang terekam di video itu kami identifikasi untuk mengetahui identitas para pelaku yang terlibat dalam keributan. Awalnya ada seorang warga yang mempunyai hajatan kemanten, kemudian ada pertunjukan orkes. Disitulah ada konflik antar penonton. Namun dari beberapa saksi maupun tuan rumah, kita mengharap untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sebagai dasar kami melakukan penyelidikan. Tapi konfliknya sudah selesai ya? Sudah diredam atau gimana? Kalau kami konfirmasi ke tuan rumah, antara yang konflik itu sudah diselesaikan oleh tokoh masyarakat setempat.
Itu yang konflik penonton atau gimana? Yang konflik antar penonton. Sampai ngeluarin sajam gitu. Ada beberapa yang membawa senjata tajam. Memang kearifan lokal di sini masyarakat selalu membawa senjata tajam. Cuma undang-undang tidak membenarkan itu. Kami tetap melakukan edukasi terhadap mereka agar tidak selalu membawa senjata tajam. Pemirsa, arus balik Lebaran 2024 dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berlibur. Salah satu destinasi liburan keluarga yaitu menuju Kota Batu. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di Simpang Karanglo Malang pada H+5 Lebaran. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kendaraan yang menuju Kota Batu mengalami peningkatan volume. Dan berikut laporan dari reporter Tribun Jatim Network di lokasi. Hari ini saya berada di Balai Arjosari Kota Malang memantau situasi arus mudik 2024 atau arus balik 2024 di H+5 Lebaran pada siang hari ini. Terpantau arus lalu lintas cukup padat, terjadi peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini di kawasan Balai Arjosari Kota Malang Minggu 14 April 2024. Terpantau di H+5 Lebaran ini para pemudik melakukan arus balik 2024 pada hari ini karena pemerintah sendiri memprediksi bahwasannya puncak arus balik terjadi pada hari ini, yaitu Minggu dan juga Senin besok 15 April 2024. Terpantau kendaraan yang dari arah selatan menuju utara hari ini terpantau cukup padat sekali. Didominasi kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 nampak para warga atau para pemudik. Sebaliknya dari arah utara menuju ke selatan terpantau cukup lancar. Berbeda dengan dari arah utara menuju ke selatan terpantau cukup padat sekali arus lalu lintas pada siang hari ini. Cukup ramai sekali kendaraan dari arah utara sendiri, dari arah selatan menuju utara sendiri. Memang di sini ada jalur roda 4 menuju ke kawasan tol Singosari Malang dari arah selatan dan juga dari arah utara menuju selatan menuju ke Terminal Arjosari terpantau masih cukup lengang. H+5 Lebaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satlantas Polres Malang melaporkan situasi arus lalu lintas di pos pelayanan Karanglo. Dapat kita lihat bersama-sama mulai jam 9 tadi arus lalu lintas dari Kitol yang menuju Batu maupun Kota Malang sudah mengalami volume peningkatan, namun belum signifikan. Dengan demikian sebaliknya yang keluar dari Batu ke Kota Batu ke tol maupun ke Surabaya juga mengalami peningkatan, namun masih lancar terkendali. Dapat kita saksikan bersama-sama. Petugas yang kami lakukan di sini adalah pengaturan traffic light, diperbanyak yang masuk maupun keluar karena arah dari Surabaya yang menuju Kota Batu maupun Malang maupun sebaliknya dari Malang Kota menuju ke exit tol juga masih relatif aman. Tindakan tersebut dilakukan untuk menguras baik yang dari Kitol menuju Batu maupun sebaliknya. Demikian yang bisa dilakukan. Pak, untuk volume kendaraan sendiri hingga kemarin itu sampai berapa Pak? Kemarin data terakhir kemarin? Pak Santos, volume kendaraan. Ini grafiknya, mohon izin silakan dilihat. Ini grafiknya di sini. Grafik di sini mengalami peningkatan mulai jam 12 ke atas. Kalau di sini sangat mengalami peningkatan volume jam 1, jam 2, 3, 4, 5 sampai menjelang maghrib. Nanti kita maghrib sampai jam 7 relatif berkurang. Lanjut nanti di atas
bisa mendekati setengah 8, jam 8 kita mulai peningkatan, nanti jam 10, setengah 11 kita normal kembali. Namun hingga saat ini situasi arus secara global belum ada perkembangan yang melonjak, perkembangan volume yang sangat tinggi belum, masih bisa dikendalikan. Berbagai macam CB cara bertindak di lapangan, termasuk penutupan barier dan sebagainya, kita penempatan di trouble spot, mulai dari Simpang 3, Simpang 4 Karanglo, dari rel KA, lanjut dari ITN, dari Pakis Masjid Kembar, lanjut ke Puharjo, GPA maupun ke ujung ke Simpang 3 Karanglo. Kita perkiraan nanti terjadinya lonjakan arus balik di Malang sendiri terjadi pada kapan, Pak? Saat ini belum kita prediksi karena dari awal kegiatan kita mulai tanggal 4 hingga saat ini sudah ini 5 ya. Ini plus wilayah utara selatan mungkin tersebar ya. Karena wilayah selatan juga demikian, Kepanjen, Selorot, Talangagung juga mulai peningkatan. Hingga saat ini yang Pansel, Bantur, Sigonco juga mulai peningkatan. Jadi secara global masih rata. Dalam rata tidak ada yang stuck berhenti total dan ada. Yang penting roda tetap berputar ya. Nanti jika terjadi sesuatu hal yang kurang kita inginkan, kita CP alternatif jitu seperti itu sudah kita koordinasikan, termasuk kita kerjasama sama PJR, sama Disub, sama kolaborasi dengan instansi elemen masyarakat, termasuk Jasa Marga. Jika sudah tidak berhenti, maka kita tutup sementara, kita alihkan keluar lagi. Tapi saat ini pemirsa, Iran mulai meluncurkan gelombang besar-besaran ke Israel pada Sabtu 13 April 2024. Serangan drone dan rudal itu merupakan yang pertama dilakukan Republik Iran terhadap Israel yang memicu sirine di berbagai wilayah Israel. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari pertama kali mengkonfirmasi bahwa pukul 11 malam serangan tersebut diperkirakan akan berlangsung beberapa hari. Ledakan keras terdengar di utara dan selatan serta di Yerusalem dan banyak kota di tepi barat bagian utara. Serangan itu dilaporkan menyebabkan sejumlah korban. Lebih lanjut, Hagari mengatakan secara total Iran meluncurkan lebih dari 200 proyektil ke Israel termasuk puluhan rudal balistik. Menurut juru bicara IDF, sebagian besar rudal dicegat oleh sistem pertahanan udara jarak jauh. Ya Allah. Hai وصلن. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.